Halo siswa semuanya, bertemu lagi bersama Pak Andi dalam fisika itu asik. Oke, kajian kita hari ini atau pembahasan kita hari ini masih menyangkut besaran vektor. Karena dalam vektor itu ada 3 permasalahan ya. Yang pertama, bagaimana kita menentukan resultan 2 buah vektor, metode analitis, lihat video sebelumnya. Yang ketiga adalah vektor satuan. Vektor satuan ini ada guru yang bahas, ada tidak. Jadi ini tidak begitu penting atau tidak esensial. Tapi banyak soal-soal tentang OSN, tentang masuk perguruan tinggi, ada faktor IJK, itu menyangkut dengan vektor satuan. Jadi harus kita bahas gitu. Jadi permasalahan ketiga adalah vektor satuan. Dalam vektor satuan, misalnya dia bekerja dalam ruang. Misalnya komponennya 3 terhadap X, 4 terhadap Y, 5 terhadap Z. Maka komponen terhadap X itu adalah I, komponen Y itu J, maka komponen Z adalah K. Sehingga kita sebut dia dengan vektor IJK. Maka secara vektor satuan, maka komponen daripada resultan itu, kalau dia dalam bidang berarti 3I, 4J. Artinya terhadap sumbu X kita pakai I, terhadap sumbu Y kita pakai J. Maka kita tulis secara vektor satuan menjadi 3I tambah 4J. Kalau dalam ruang Z-nya 5, berarti bisa kita tulis 3I 4J tambah 5K. Jadi IJK itu kita sebut dia dengan vektor satuan. Nah, itu dulu yang pertama. Kemudian dalam vektor satuan ada namanya perkalian titik, ada nama perkalian silang. Jadi perkalian titik itu ada ketentuannya. Kalau I titik I, J titik J, K titik K itu 1. Kalau J titik I titik J, J titik K, I titik K itu 0. Gitu aturannya. Ya. Jadi boleh ini dihafalkan saja, ilmunya begitu. Sehingga nanti kalau A titik B sama dengan besar A dikali besar B cos theta. Dalam fisika contohnya usaha. Misalnya besar F, besar perpindahan, hasilnya usaha, berarti dia menjadinya skalar. Kalau skalar dia menjadi cos. Jadi kalau gitu A titik B itu kita pakai cos. Kemudian apa sifat perkalian silang? I silang I, J silang J, K silang K itu 0. Tapi kalau I silang JK, J silang KI, K silang IJ. Supaya mudah mengingatnya begini. Kita ambil di sini IJK. Kalau kita mengalihkannya itu searah dengan jarum jam, itu positif. Kalau berlawanan dengan jarum jam, itu negatif. Nah, contoh, kita buat IJK ya, misalnya I silang J, berarti I silang J, berarti berlawanan jarum jam, berarti hasilnya K. I silang J, K. Tapi kalau J silang I, kan berlawanan dengan searah dengan jarum jam. Searah jam itu negatif, berarti J silang I min K. Itu ketentuannya. Kemudian J silang K, coba lihat, J silang K, berarti berlawanan jarum jam, berarti hasilnya I plus dia. Tapi kalau K silang J, berarti negatif, searah dengan jarum jam, berarti min I, berarti K silang J min I. Kemudian K silang I, K silang I berarti dia berlawanan dengan jarum jam, berarti positif, berarti K silang I positif J, karena dia berlawanan jarum jam. Kemudian kalau I silang K berarti dia searah dengan jarum jam, berarti dia I silang K min J. Nah, sehingga dalam perkalian silang itu, contoh saya dalam fisika itu contohnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu B silang I L sin theta. Jadi kalau kita memakai perkalian silang, berarti nilainya nanti sin. Jadi nilainya sin nanti. Berarti nanti kalau nanti misalnya vektor A silang B sama dengan besar A silang besar B, dia jadi sin theta. Jadi kalau perkalian silang itu kita memakai sin, kalau perkalian titik itu kita memakai cos. Gitu ketentuannya dalam vektor satuan. Ini secara konsepnya. Nah, sekarang kita lihat soal. Jadi seperti biasa kita mengacu kepada buku ya, penuntun 101 penuntun paham fisika. Jadi di soal di sini itu banyak ya.
sangat banyak. Jadi untuk berlatih seperti video sebelumnya, buku ini sangat bagus untuk partner kita belajar sendiri di rumah. Jadi banyak di sini. Jadi di sini Pak diambilkan soalnya itu halaman 4 nomor 14. Jadi halaman 4 nomor 14 ini. Nih ya, berarti 2i tambah 3j kurang 2k, 3i kurang 2j kurang 4k. Bagaimana nanti kalau a tambah b, b-nya b kurang a, c-nya a titik b, d a silang b. Bagaimana kita menyelesaikannya? Jawab ya. A tambah b. Jawab A. A tambah b. Berarti A tambah b berarti 2i ditambah 3j dikurang 2k ditambah b. Berarti 3i kurang 2j kurang 4k. Ingat kalau kita mengali tentu harus sejenis bendanya. I sama I, J sama J, K dengan K. Nggak bisa kita menjumlah itu atau mengurang itu benda tidak sejenis. Misalnya ada 2 kursi tambah 3 meja. Tetap aja 2 kursi, 3 meja. Kenapa? Karena dia nggak sejenis. Ada 2 ayam, 3 sapi. Nggak bisa dijumlahkan. Kecuali 2 ayam, 3 ayam, 5 ayam. Bisa dia. Jadi kalau kita menjumlah itu harus sejenis. Berlaku di sini. Jadi kalau sejenis cukup kita menjumlahkan. Tentu I dengan I. 2i tambah 3i berarti ini 5i. Kemudian J dengan J. 3J min 2J. Berarti plus J. Plus J. Kemudian min 2K min 4K. Berarti min 6K. Itu hasil daripada A tambah B. Kalau besarnya bagaimana? Kalau besarnya nanti itu kita hilangkan IJK-nya. Cara menghilangkan IJK-nya berapa besar dari A tambah B ini? Berarti 5i dikuadratkan ditambah J dikuadratkan ditambah min 6K dikuadratkan. Berarti artinya apa? Berarti kalau IJK dihilangkan berarti kita menghilangkan arah vektornya. Berarti dia termasuk perkalian titik. Ya, karena kalau seandainya perkalian titik itu namanya besaran skalar. Jadi arah IJK-nya nggak ada. Jadi kalau besarnya berarti kita melihat itu secara skalar. Berarti ini 25 I titik I. Ingat I titik I itu 1. Jadi I titik I 1. Jadi ini ditambah J titik J. Ditambah 36 K titik K. Kira gitu deh. Sehingga 25 ditambah 1 ditambah 36. Kenapa? Ini 1, ini 1, ini 1. Sehingga hasilnya adalah 26 ditambah 36. Maka hasilnya adalah akar daripada 62. Akar daripada 62. Sehingga IJ-nya hilang. Itu namanya perkalian titik namanya. Jadi kalau kita lihat lagi bagaimana nanti kalau B kurang A dengan cara yang sama. Jadi B kurang A, ingat sifat menjumlah itu mirip sama mengurang. Menjumlah sama mengurang harus sejenis. Jadi nanti ini B kurang A berarti B-nya 3i dikurang 2j dikurang 4k. Kemudian dikurang A. A-nya adalah 2i ditambah 3j dikurang 2k. Berarti ini 3i kurang 2i. Berarti i. Min 2j min kali plus min. Berarti min 3j. Berarti ini min 5j. Kemudian min 4k plus 2k. Karena min kali min itu plus. Jadi min 4 plus 2 berarti min 2k. Kalau itu besarnya mana? Besarnya adalah sama dengan tadi. Berarti akar daripada 1 ditambah 25 ditambah 4. Berarti akar daripada 30. Itu kalau seandainya B kurang A. Kemudian bagaimana A titik B? A titik B. A titik B berarti 2i ditambah 3j dikurang 2k titik 3i
dikurang 2J dikurang 4K. Berarti kalau kita perkalian titik, cukup kita mengalihkan dengan sejenisnya saja. Karena kalau tidak sejenis dengan dia hasilnya 0. Misalnya 2I dengan I bisa, tapi I dengan J 0. Ini dia. I dengan J, J dengan K, I dengan K itu 0. Jadi kalau berlawanan itu hasilnya 0. Berarti cukup kita mengalihkan yang sejenis saja. Berarti ini 2 kali 3 6 I titik I. Kemudian ditambah min 6 J titik J. Ditambah 8 K titik K. Ingat, I titik I, J titik J, K titik K 1. Berarti kalau gitu berarti 6 kali 1 6. Ini min 6 ditambah 8. Ini coret. Maka A titik B hasilnya 8. Nah, itu saja ya. 8. Sekarang D, bagaimana A silang B? Berarti A silang B 2I ditambah 3J silang kurang 2K silang 3I kurang 2J dikurang 4K lalu disilang. Ingat, kita kalau mengalihkan sejenis dengan dia 0. Berarti yang kita kalikan yang tidak sejenisnya. Berarti ini 2I dengan I 0. Berarti I dengan J. Berarti ini 2 kali 2 min 4. Min 4. I dengan J. I dengan JK. Berarti ini K di sini. Berarti I dengan K. Berarti ini min 8. I sama K. I sama K min J. Berarti min J di sini. Ya kan? Min J. Kemudian J dengan I. Berarti 9. 9 J dengan I. J dengan I min K. Min K. Kemudian J dengan J nggak ada. J dengan K. Berarti min 12. J dengan K. J dengan KI. Berarti 12I. Kemudian K dengan I. Jadi ini min 6. K dengan I. K dengan IJ. Berarti ini J. Kemudian K dengan J. Plus 4. K dengan J. K dengan J min I. Min I. Kemudian K dengan K 0. Kalau gitu hasilnya adalah I kita ambil dulu. Min 12I min 4I. Berarti ini min 16I. Kemudian J dengan J. Plus 8J. Kemudian plus 8J min 6J. Berarti plus 2J. Plus 2J. Min 4K. Min 9K. Berarti ini min 13K. Nah, begitu cara menyelesaikan soal-soal tentang vektor satuan. Jadi ini untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan A tambah B. Kemudian besarnya. Ini dia. Ini B kurang A. Ini besarnya. Kalau perkalian titik langsung ini jadi besarnya. Kemudian kalau besar dari A titik B. Kalau besar A titik B. Ya cukup kita. Berarti ini 256 ditambah 4 ditambah 13 dikurangan 169. Nah, kalau dijumlahkan 260 ditambah 169 berarti 92 akar daripada 429. Jadi 429. Jadi kalau gitu akarnya hilang. Jadi akarnya hilang. IJK-nya hilang. Jadi ini besar daripada A silang B. Ini A silang B hasilnya min 16I tambah 2J min 13K. Jadi ini adalah kalau A titik B langsung dia 8. Jadi ini besar dan nilai itu langsung sama dia. Kalau ini ada akar 30. Nah, begitulah cara penyelesaian secara vektor satuan. Jadi nanti bisa video YouTube ini diulang-ulang kembali. Dan kalau ingin berlatih, ini banyak contoh soal di sini lagi. Jadi untuk lebih paham, banyak contoh soal yang ada IJK di sini.
Walaupun ini tidak begitu esensial, tapi selaku anak sebelah teknik, ini penting diketahui. Jadi ilmu itu nggak ada masalah kita membahasnya atau mendapatkan ilmunya. Oke, kira-kira begitu pertemuan kita hari ini. Oke, fisika itu asik. Selamat berlatih.